Oke, welcome back lagi sama gue di YS Channel. Kali ini masih sesuai dengan topik pembahasan, yaitu mengenai yang berbau-bau online. Karena ya emang gue hidupnya di situ ya, bukan di tempat lain. Gue mau ngebahas tentang beberapa hal mengenai merchant GoFood atau GrabFood. Tapi ini cuman intermezzonya aja, gue nggak mau ngebahas cara daftarnya dulu, tapi pahami dulu sebelum lo daftar. Jangan nyampe nanti sudah daftar kok ngerasanya sepi, kok ngerasanya dipotong banyak, kok begini dan kok begitu. Nah, kayak tadi yang di awal, kita harus tahu dulu mekanismenya, dia gimana dan cara kerja dia gimana. So, daripada lama-lama, yuk mari kita bahas. Nah, poin bahasan pertama yaitu cakupan area dan yang gue bilang area efektif. Nah, kenapa gue bilang begitu? Ini sih sebenarnya nanti lu bakal dapat penjelasan lagi dari training. Karena nantinya akan ada training untuk merchant yang sudah jadi. Tapi gue share dulu ke teman-teman, ini berdasarkan analisa gue, penambahan dan pengurangan. Kalau memang ada yang tidak penting gak gue sebutkan. Koreksi gue kalau gue salah. Nah, ini dia informasinya. Yang kayak tadi gue mention, ini sebenarnya informasi gue dapatkan karena gue juga driver Gojek. Dan gue juga tahu untuk area biasa gue nganter efektifnya berapa kilo untuk merchant GoFood. Jadi merchant GoFood sendiri atau GrabFood itu lebih kurang ya, setahu gue, pengalaman gue itu range-nya adalah 20 km persegi maksimum top-topnya. Jadi paling mentok tuh dari outlet lo, misalkan di satu lokasi lo bisa nganter atau bisa dapat order lebih tepatnya. Kalau nganter sih gue ya sebagai driver, kalau pas gue lagi on kan aplikasi driver gue, itu lo bisa dapat order 20 kilo dari tempat lo, ditarik garis lurus maksimum. Tapi rata-rata efektivitas adalah mentok itu di sekitar 5-10 kilo, itu udah paling top. Kenapa? Di atas itu ongkos kirimnya mahal. Jadi biasanya mereka juga berpikir untuk ongkos kirim. Rata-rata mereka akan beli itu dengan ongkos kirim rate-nya antara 9-15 ribu. Artinya itu cuman maksimum ongkos tarif dasar atau plus minus ya tambah 5 kilo. Jadi efektivitas tempat lo atau resto lo itu cuman 5-10 kilo maksimum. Di atas itu ada possibility atau ada kemungkinan, tapi tidak menghasilkan cukup banyak order dibanding dengan radius yang di bawahnya gitu. Dan mengingat lagi di area tersebut untuk awal-awal ya lu kayak bahasanya penetrasi pasar atau lu nyari market, itu nggak gampang juga. Jadi istilahnya harus nyari trik gimana caranya lu bisa diterima di area tersebut dan lu bisa dapat order di tempat itu. Poin kedua. Nah, poin kedua ini cukup banyak yang ditanyakan. Dan ini tolong disimak, makanya gue bilang jangan di skip videonya kalau yang mau tahu. Tapi kalau yang motongnya separuh-separuh di skip aja terserah. Nggak apa-apa. Gitu. Nah, poin yang kedua, gue mau bahas itu mengenai harga, potongan, dan promosi. Nah, untuk harga sendiri ada yang dinamakan dengan harga wajar, yaitu harga dimana lu beli satu barang itu ya orang, ya oke lah itu barang itu harganya segitu. Tapi problemnya adalah kan kita masih harus cari untung, ya kan? Nah, lu jangan terlalu tinggi untuk menjual barang yang sejenis, tapi lu juga jangan terlalu rendah. Kalau lu terlalu rendah nanti akan jadi timbul masalah, yaitu untung lu tipis banget karena masih ada potongan. Nah, potongan ini nyangkut nih, langsung gue bahas aja 2 poin lagi, yaitu potongan sama promosi. Potongan ini kebagi 2. Itu ada potongan 20% dan 80%, yang artinya 80% untuk kita, 20% untuk GoFood-nya atau GrabFood-nya. Dan ada lagi potongan akibat promosi. Tidak semua promosi itu ditanggung oleh aplikator. Ada promosi yang harus kita tanggung. Sebagai contoh, kalau kita jual makanan 13.000, misalnya kita kasih diskon 10%, berarti 10%-nya itu menjadi tanggung jawab pemilik resto.
Nah, penghitungannya biasanya dari harga dikurangi potongan, nanti akan dikurangi lagi 20%. Jadi sebelum input harga, perhatikan dulu kira-kira kita mau jual di harga berapa dan orang yang lain itu jual di harga berapa, dan kita mau dapat untung dan cara kita memasang promosi agar mereka bisa melihat kita itu gimana. Karena kita nggak bisa ketemu langsung sama konsumen, kita nggak bisa nongolin dekorasi tempat nongski ya kan, atau apapun itu packaging. Mereka tidak akan tahu. Yang mereka tahu pertama hanya look like makanan dan harga lo berapa. Itu kualitas pun akan mereka tahu setelah mereka beli. Jadi tantangan paling berat adalah lo harus ngompil 3 cara tadi untuk mendapatkan pelanggan atau untuk menarik pelanggan bisa beli di toko lo. Ini masih nggak kalah menariknya, yaitu poin ketiga. Di setiap resto itu ada sebutannya. Di Gojek itu bilangnya merchant super, sama merchant reguler gue bilang ya merchant biasa yang cuman GoFood partner atau yang partner super atau yang apalah itu. Nah di Grab pun juga ada yang emang kategorinya seperti itu, ada yang merchant biasa. Nah itu ada perbedaan. Dia biasanya ratingnya sudah cukup baik, jam terbangnya cukup tinggi, dan rating sendiri itu didapatkan dari konsumen. Otomatis pada saat di searching ya kan, kalau mereka searchingnya based on rating atau lain sebagainya, atau misalkan berapa banyak yang sudah dibeli, kita nih yang baru daftar itu akan kalah, kita nggak akan kelihatan. Nah untuk merchant biasa memang kita harus meniti dulu, kita harus datengin konsumen. Berat memang, tapi ya kembali lagi, siapa duluan, siapa bisa jaga kualitas, siapa bisa ngikutin kemauan pasar, itu akan bisa bertahan. Kalau ada yang nanya sama gue, gimana caranya buat kita mendapatkan jadi merchant super atau gimana? Jawabannya cuma satu, konsisten, coba cari pelanggan, dan jalanin terus. Dengan cara itu, someday nanti kita bakal dikasihin telepon atau dikasihin email dari aplikator, baik itu Grab, baik itu GoFood, lu dikasih satu badge itu ya kayak emblem kecil gitulah di pojok, gambar resto lo. Pada saat di searching itu akan keluar tek merchant super, berarti memang lo sudah qualified di situ, makanan lo sudah baik, konsumen lo sudah banyak, respon pasar positif. Itu buat dapetnya gimana ya atau berapa lama itu nggak ada yang tahu, tergantung dari gimana cara kita dapat kepercayaan pasar. Ini poin yang menarik, yaitu poin keempat. Gimana cara lo dapat order? Ini masih berhubungan dengan promosi dan lain-lain. Kenapa gue bilang begitu? Tanpa adanya promosi lo akan kalah. Tanpa adanya pengurangan harga, lo tidak akan bisa menarik pelanggan. Jadi lo harus pastikan lo bikin promo itu dalam jangka yang cukup lama, dan lu jangan terlalu berharap setelah lo promokan, setelah akun lo jadi, setelah akun lo aktif, setelah lo upload barang dan lain-lain, konsumen akan langsung datang. Karena kembali lagi, di tempat lo itu lagi bagus apa enggak gitu loh, karena tempat juga berpengaruh. Kenapa gue bilang begitu? Ya kan, tidak semua tempat punya jam order yang sama, tidak semua tempat punya tingkat ekonomi yang sama. Jadi bisa satu tempat naik, satu tempat turun, dan lo harus pelajarin itu seperti yang gue bilang di poin pertama dan awal tadi gitu kan. Lo harus tahu tuh tempat lo, dan lo harus tahu tuh area efektif lo. Itu yang terakhir yang paling menarik gitu kan, yaitu gimana caranya buat yang pengen mulai, apalagi di saat pandemi. Nah sebenarnya ini susah gitu kan, tapi yang paling diuji cuma satu, yaitu kesabaran. Karena kembali lagi di poin pertama itu ada area ya kan, lo harus lihat di area lo. Sebagai contoh, kalau lo main di kayak
area elit lah, Bintaro kayak, terus lo main di daerah Kelapa Gading, Sunter. Kalau makanan lo menarik gitu kan, gambarnya baik, semuanya baik, dan tampilan itu sesuai dengan apa yang diberikan, harganya sesuai, rasanya baik, gua rasa itu nggak akan jadi problem. Dan mereka tuh istilahnya harga berapapun kalau memang mereka cocok, mereka pasti beli. Karena di area tersebut jarang kaum ekonomi sulit. Lo bayangin contohnya kayak di mana ya, gue bukan mau menjelekkan satu daerah, tapi gue ngambil contoh daerah gue aja, sekitaran Pondok Gede. Area perumahan, kompleknya tidak terlalu mewah, perbatasan dengan Jakarta, rata-rata yang middle up sama middle low nya banyak middle low untuk kalangan ekonominya. Ya lu terima nasib. Order reguler aja yang merchant gede kayak McD, KFC, terus Solaria, terus apapun itulah yang sudah pada punya nama, itu aja drop. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue driver. Itu loh, yang biasanya ngantri tiba-tiba hilang. McDonald aja yang biasa ngantri tanggal 25 sampai tanggal 5, rata-rata orang gajian sampai duitnya habis ya, itu biasanya ngantri tiap weekend. Ini bisa dibilang yang ngantri drivernya. Driver ngantri order, bukan driver ngantri makanan, karena ordernya nyaris nggak ada tuh. Apalagi kita yang baru mau mulai. Nah itu tantangannya, lo harus sabar, konsisten. Tapi gimana caranya nih? Biasanya banyak yang nanya, wah kalau gue nyetok barang terus nggak laku, gimana mau konsisten, duit aja nggak masuk. Itu resiko dari satu usaha, tapi bisa diminimalisir. Lo beli bahan jangan terlalu banyak, lo stok barang jangan terlalu banyak. Mau nggak mau, daripada kebuang tekor, atau lo main yang frozen kayak yang gue lakukan, atau barang yang tidak akan rusak lah. Sebagai contoh, kalau gue bikin itu yang namanya Resto Checkpoint Coffee, lo bisa cek di GoFood, itu ada di sekitaran Pondok Melati tepatnya. Nah itu kenapa gue main kopi, karena kopi itu sebenarnya expired date-nya cukup lama. Dari bean itu perlu lo grinding, perlu lo bakar dulu kan, atau lo sangrai. Itu kalau dari bean biasa lo simpen ya 2 bulan cukup lah ya, kecuali bean yang udah sangrai. Itu bean yang udah sangrai nggak akan bisa tahan lama, karena kita juga jaga kualitas. Terus es batu, ya es batu lo taruh di freezer mau 3 tahun juga bentuknya pasti es batu. Susu UHT, for your information, susu UHT itu ED nya atau expired date nya itu 1 tahun. Tapi nggak mungkin juga kan lo simpen setahun, kecuali lo tega ngasih makan orang barang udah tahun kemarin. Nah beli nggak usah banyak-banyak, beli 2 atau 3, karena itu barang yang istilahnya gampang didapat. Lo beli di supermarket juga masih bisa. Oke, kalau ada yang bilang beli di supermarket harganya mahal, tapi ngapain lo cari jauh-jauh, ngapain lo cari yang terlalu murah, iya kan? Kalau lo belinya dikit, kecuali nanti kalau udah istilahnya lo banyak ordernya, lo baru cari yang agak banyak stoknya. Tapi kalau sekarang gue bilang jangan dulu lah ya ngirit, karena resiko nanti barangnya rusak atau ED, ya kan, lo malah puyeng jadinya. Lo harus bisa nyiasatin itu, dan jangan stop yang namanya promo. Yang kayak gue bilang di poin kedua, lo nggak akan bisa datengin konsumen kalau misalkan lo tidak ngeliat. Karena sekarang tuh banyak pasukan tim cuan, salah satunya gue. Tapi kalau makanan ya gue tergantung sih ya. Gue jarang sih, biarpun gue punya resto, gue jadi driver, gue jarang beli lewat GoFood. Kenapa? Kalau tipe gue, karena gue sering di luar ya, gue lebih sering gue keluar, gue beli, habis itu gue bawa pulang, daripada gue ngorder. Kecuali ya kalau emang lagi kepepet, kayak gue lagi sakit atau gimana, biasanya gue baru order lewat GoFood. Itu kalau pasukan tim cuan tuh pasti sortirnya dari harga paling murah atau dari promosi. Imagine kalau harga lo masuk tapi itu nggak ada batch promosinya. Pada saat di searching
ya nggak akan bisa nongol. Dan jangan lupa untuk upping harga sebelum lo masukin di GoFood. Kenapa? Ya untuk antisipasi budget promo. Itu yang harus lo lakukan. Karena itu sudah rahasia umum sih. Lo boleh cek, kecuali di outlet kayak McDonald, KFC, lo mau beli lo mau dine in atau lo ini sama aja, kecuali lo ke toko-toko lainnya. Lo boleh cek deh, lo datengin sendiri, pasti harganya ada beda. Mereka ngasih jarak, itu buat promosi, buat 20% nya biasanya mereka ngasih gap. Ini adalah pengetahuan dasar buat lo. Habis ini kita masuk lagi buat yang cara daftarnya, karena cara daftarnya juga agak susah. Susahnya kenapa? Itu karena nggak langsung jadi. Dan di next video abis itu gue akan informasikan mengenai perbandingan GoFood dan GrabFood untuk di area gue. Dan terakhir, gimana perkembangan resto gue, nanti gue update di video berikutnya. Jadi don't forget to hit like, subscribe, and share this video kalau emang informasi ini berguna buat kalian. Gue bakal terus cari info, berbagi info buat kalian. So, thank you for watching. Gue YS, gue mohon pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya.